menonton video ini, jangan lupa ya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan tahun ini berada dalam bulan Ramadan. Kita masih diberi usia, kita masih diberi waktu untuk bisa mengisi Ramadan kita tahun ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW, qudwah uswah kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semoga kita semua diberi kekuatan selalu untuk mengikuti risalah beliau ila yaumil qiyamah nanti. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, semua mungkin sudah familiar ya dengan ayat yang di awal saya sampaikan. Ayat yang di awal saya sampaikan itu sering diulang-ulang ketika bulan Ramadan. Mungkin tanpa sengaja kita jadi hafal, bahkan beserta dengan artinya. Sahabat-sahabat, di situ disampaikan apa tujuan puasa kita. Tujuan puasa kita disampaikan bahwa kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Sahabat sekalian, Rasulullah mencontohkan bagaimana beliau ketika di bulan Ramadan. Bagaimana beliau melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Beliau mencontohkan bahwa di bulan Ramadan ada keseimbangan antara meningkatkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan kualitas hubungan dengan sesama manusia. Karena teman-teman, takwa bukan tentang bagaimana baik hubungan kita dengan Allah, bagaimana kualitas amalan-amalan kita dengan Allah, bagaimana kualitas ibadah-ibadah kita dengan Allah. Sholat kita kah, tilawah kita kah, zikir kita, atau ibadah-ibadah langsung lain. Tetapi takwa juga bagaimana tentang kualitas hubungan kita dengan sesama manusia. Dan Rasulullah mencontohkan itu di kala bulan Ramadan. Beliau melaksanakan ibadah penuh satu malam, berlama-lama beribadah. Itu adalah bagaimana hubungan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah adalah orang yang paling dermawan di muka bumi ini. Sahabat-sahabat, ketika bulan Ramadan, Rasulullah jauh meningkat kedermawanannya. Jauh meningkat kedermawanannya dibanding dengan ketika beliau ada di luar Ramadan. Bayangkan, Rasul mulia tersebut orang yang dermawan ketika hari-hari sebelum Ramadan. Tetapi ketika Ramadan meningkat jauh lebih baik daripada ketika beliau di hari-hari biasa. Rasanya itu sudah cukup mencontohkan kepada kita bahwa Ramadan adalah bulan untuk mendekatkan kita kepada Allah
dan juga bulan yang untuk mendekatkan kita kepada sesama manusia. Ada nilai-nilai ibadah sosial di sana, di bulan tersebut. Teman-teman, sahabat sekalian, puasa mengajarkan kita tentang kesabaran. Sabar, ya. Saum artinya kita menahan. Menahan dengan segala kesabaran. Bukan hanya menahan lapar, menahan kita tidak makan dan minum sampai dengan maghrib tiba. Bukan itu saja. Tapi kita menahan bagaimana kita bisa bersikap baik, menghindari sikap-sikap buruk terhadap orang lain. Dan itu adalah suatu hal yang tidak mudah. Karena secara manusiawi, lapar itu membuat kita bad mood ya teman-teman. Kita mudah emosi dan lain-lain. Tetapi ketika Ramadan, kita dilatih untuk itu. Untuk bisa dalam kondisi lapar, kita tetap bisa sabar, menahan diri, tetap melakukan hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang buruk terhadap orang lain. Puasa mengajarkan kita untuk berempati. Empati, bagaimana kita bisa merasakan kondisi saudara-saudara kita yang kesehariannya sulit, jauh daripada kita. Saat mereka ingin makan pun harus mencari kemana-mana apa yang harus dimakan dan bahkan tidak ada yang harus dimakan. Kita merasakan bagaimana kondisi mereka. Dan kita berempati terhadap mereka. Sehingga ketika berbuka mereka juga bahagia sama seperti kita. Karena disampaikan bahwa kebahagiaan seorang yang berpuasa adalah ketika mereka berbuka. Kita tidak membiarkan tetangga-tetangga kita, orang-orang dekat kita, tidak bahagia sama dengan kita ketika berbuka. Kita diperintahkan untuk berbagi terhadap mereka. Dan Allah menjanjikan pahala ketika kita berbagi berbuka dengan orang lain adalah pahala yang sama dengan pahala puasanya. Pahala puasa orang lain tersebut tanpa mengurangi sedikit pun. Jadi kita mendapatkan pahala full dari puasa orang tersebut tanpa mengurangi pahalanya. Bagaimana kita berempati terhadap orang-orang yang kondisinya jauh di bawah kita dengan bersedekah, dengan memberi. Teman-teman sekalian, puasa mengajarkan kepada kita tentang ketulusan. Siapa yang tahu bahwa kita sekarang sedang berpuasa? Tidak ada. Hanya Allah yang tahu bahwa kita sedang berpuasa. Kita bisa saja makan sembunyi-sembunyi, ya. Setelah itu kita berpura-pura bahwa kita berpuasa. Puasa mengajarkan kita tentang sebuah ketulusan, tentang sebuah pengorbanan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa mengajarkan kepada kita lakukan sesuatu dan tidak berharap apapun dari sesuatu yang sudah kita lakukan tersebut. Tidak berharap terima kasih atau bahkan kita berharap balasan. Ketulusan kita lakukan selama 30 hari pada bulan Ramadan ini. Dan itu adalah bekal kita ketika kita ingin membina hubungan baik dengan orang lain. Kita ingin membina hubungan baik dengan lingkungan kita. Karena ketulusan akan membekas. Ketulusan akan berimbas. Ketulusan itu akan ngefek. Selanjutnya teman-teman, di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk sholat tarawih. Dan biasanya kita sholat jamaah di masjid ya. Dan kita rasakan itu adalah suasana yang berbeda dibanding dengan hari-hari biasa. Ya. Masjid-masjid penuh, ya. Orang-orang berdatangan. Dan kita yang biasanya tidak terlalu menyapa dengan para tetangga,
jarang bertemu, bahkan mungkin tidak kenal. Pada saat itu kita kenalan, pada saat itu kita bertemu, pada saat itu kita bertegur sapa. Jadi sosialisasi kita terasah ketika kita melaksanakan sholat tarawih di masjid. Sholat berjamaah sendiri mengajarkan kepada kita bahwa Allah tidak memandang kita dari status sosial kita. Siapa kita? Orang kayakah, berpendidikankah, orang ternamakah, public figure-kah, tokoh masyarakat-kah? Semua sama. Di hadapan Allah semua sama. Tidak ada yang bisa kita banggakan kecuali ketakwaan kita. Itu adalah hikmah yang bisa kita ambil dari sholat berjamaah. Teman-teman, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, kita menutup Ramadan kita, menutup puasa kita dengan zakat fitrah. Zakat fitrah artinya zakat pribadi. Masing-masing kita mengeluarkan zakatnya atas nama diri kita pribadi masing-masing, untuk membersihkan harta-harta dan kemudian untuk kita kembali bisa berempati, beridul fitri bersama tanpa ada yang bersedih. Jadi ketika kita bahagia di Idul Fitri, maka kita juga membahagiakan orang lain. Ya, membahagiakan orang lain dengan zakat fitrah yang kita berikan. Sahabat-sahabat sekalian, satu hal yang ingin saya pesankan untuk kita semua dan juga untuk diri saya sendiri, bahwa bagaimana Ramadan kita, bagaimana ibadah-ibadah kita, itu akan dapat kita lihat 11 bulan kemudian, hari-hari sesudah Ramadan. Apakah itu akan berbekas, apakah akan hilang seiring perginya Ramadan. Ramadan adalah bulan di mana kita diberi keringanan. Tidak ada setan di situ, ya. Kita hadir sebagai diri kita sendiri. Orang-orang yang dermawan, ya, orang-orang yang baik, ya. Bahkan orang-orang yang tadinya tidak dermawan bisa mengalahkan hatinya, bisa mengalahkan diri sendiri karena tidak ada godaan setan. Tapi kemudian kita kembali ke hari-hari kita setelah Ramadan pergi meninggalkan kita. Nah, apakah kita akan menjadi pribadi yang didominasi oleh setan atau menjadi pribadi yang didominasi oleh diri kita sendiri? Kita sudah membuktikan bahwa Ramadan kita bisa loh. Kita bisa menghindari berbagai hal. Dan ketika di luar Ramadan kita sangat tidak bisa, artinya kita didominasi oleh setan, ya. Dan itu harus menjadi ingatan untuk kita. Kemudian kita segera memperbaiki diri. Jadi apa yang kita lakukan setelah Ramadan, itulah kita yang kita latih, ya, selama kita Ramadan. Perbaiki amalan-amalan kita, ya, selagi kita dikasih kesempatan, ya, di bulan yang suci ini. Dan kemudian kita akan menjadi orang-orang baru, ya, orang-orang baru dengan kepribadian yang baru yang lebih baik lah. Kita berproses dan semoga proses ini menjadi bagian dari amal solih kita semua. Dan semoga proses ini, ya Allah, ridho, ya. Dan kemudian kita selepas Ramadan menjadi orang-orang yang lebih baik. Mungkin itu, ya, teman-teman, sahabat-sahabat semua. Yang hak itu datang dari Allah, yang salah itu adalah kelemahan saya pribadi, kekurangan ilmu saya mohon maaf dan mohon ampun. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.